Terima kasih atas kesempatan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vicky Binologo dengan NIM 201421103 dari kelas A2 semester 5 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan dosen pengampu Nurse Ariska S.Kep M.Kep. Dan di kesempatan ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai muskuloskeletal, anatomi fisiologi, sistem persarafan, serta imunitas. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjuk bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah tulang dan jaringan ikat. Muskuloskeletal terdiri atas muskuler dan skeletal. Muskuler atau otot ini adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Ada jenis-jenis otot, yang pertama itu ada otot rangka. Otot rangka ini sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh yang digunakan untuk pergerakan. Struktur muskulotropis otot rangka. Fungsi otot rangka juga untuk menggerakkan rangka, mempertahankan postur dan posisi tubuh, menyongkong jaringan lunak, mengatur pelaluan saat masuk dan keluar, mempertahankan temperatur tubuh. Dan yang kedua itu ada otot polos. Otot polos ini merupakan otot tidak berlurik dan involuntar. Fungsi otot polos yang pertama itu otot polos yang berada di dalam rahim akan membantu proses kelahiran bayi dengan mendorong keluarnya bayi dari rahim. Dan yang kedua otot polos yang berada di dalam kandung kemih akan membantu keluarnya urin dari tubuh. Dan yang ketiga itu dalam pembuluh darah, otot polos akan membantu menentukan aliran darah di dalam arteri. Dan yang terakhir itu di dalam saluran pencernaan, otot polos bisa membantu proses perpindahan makanan. Dan ketiga itu ada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot penyusun di dinding jantung pada manusia dan merupakan jenis otot lurik karena memiliki pola garis-garis pada myofibernya serta bekerja secara involuntar. Fungsi otot jantung bekerja sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan tubuh dari hasil metabolisme, berfungsi sebagai peremas darah, menunjang kerja dari organ jantung. Selanjutnya, skeletal atau tulang. Ini adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka. Dan fungsi tulang ini atau skeletal memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang, berisi dan melindungi sumsum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah dan juga merupakan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah, misalnya hemopoiesis. Saraf merupakan bagian dari tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan kemudian menanggapi rangsang tersebut. Dendrit adalah bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan menghantarkannya ke askot. Sel saraf atau neuron fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke jaringan lain. Yang pertama itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tersusun atas otak dan sumsum belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar dan tidak sadar atau otonom. Otak besar. Otak besar terletak di bagian paling depan dengan struktur yang menonjol yang disebut dengan cerebrum. Bagian ini memiliki dua belahan
yaitu kiri dan kanan. Bagian kiri mengkoordinasikan bagian tubuh sebelah kanan, sedangkan otak bagian kanan mengatur dan mengkoordinasikan bagian tubuh sebelah kiri. Yang kedua, susunan saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi juga berfungsi memberikan informasi kepada sistem saraf pusat tentang adanya rangsangan dan menyebabkan otot dan kelenjar melakukan respons. Masuk pada imunitas atau kekebalan, ini adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau membatasi bahaya yang disebabkan oleh benda asing atau sel abnormal. Dan sistem imun terbentuk dari sel darah putih, sumsum tulang dan jaringan limfoid yang mencakup timus, limfet, lien, tonsil serta adenoid dan jaringan yang serupa. Dan limfosit B ini terdapat pada darah perifer, 10-20% sumsum tulang, jaringan limfoid, perifer, lien, tonsil, dan adanya rangsangan sel B berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu membentuk GMADE. Kedua itu limfosit T. Terdapat pada darah perifer 60-70%, parakorteks, limfe, periarterioler, lien, dan juga limfosit T ini punya reseptor T-cell reseptor atau TCR untuk mengikat agent spesifik serta mengekspresikan mol CD4 dan CD8. Dan yang selanjutnya ada sel dendritik dan Langerhans. Sel dendritik pada jaringan limfoid, sel Langerhans pada jaringan epidermis, termasuk sel ABC atau antigen presenting cell atau sel penyaji. Demikian pembahasan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.